Andre dan teman-teman. Hari ini kami kelompok 3 ingin melakukan diskusi negosiasi bertentang negosiasi perserikatan dengan manajemen perusahaan PT Maju Jaya. Perkenalkan, nama saya Christian sebagai moderator dan backupan atasan perusahaan. Nama saya Jafar Bastian Moso, hari ini saya sebagai Direktur Keuangan. Nama saya Antara Desa Putra, saya berperan sebagai pekerja senior. Nama saya Serafina Nadia Malaysia, peran saya di sini sebagai serikat pekerja. Oke, saya akan mulai negosiasi ini. Selamat pagi Ibu Sera, Ibu Natali, serta Bapak Javier. Mari kita mulai diskusi kita hari ini. Silakan Ibu Sera yang mulai duluan karena sebagai perwakilan perserikatan. Terima kasih Bapak Kris, saya ambil waktunya. Selamat pagi Bapak Javier. Di sini saya ingin menyampaikan keluhan saya, perwakilan saya dari Perserikatan Pekerja. Di sini data BPS itu menunjukkan inflasi tahun ini mencapai 10%, sementara upah kami hanya naik 3% dalam 3 tahun ini. Di sini kami menuntut kenaikan upah sebesar 15% jika memungkinkan dan tambahan tunjangan kesehatan. Dengan ini mungkin pekerja kami bisa tercukupi kebutuhannya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya ingin menjabarkan data-data berikut. Saya mendapatkan data banyak rekan-rekan kami mengalami berhutang tentang uang sekolah dan pengobatan. Ini bukan soal tentang uang, tapi tentang keberlangsungan hidup. Oke, terima kasih Ibu Sera dan Ibu Natali. Kita tahu bahwa perusahaan kita itu sedang turun sekitar 20% karena krisis global. Jika kami naikkan 15%, maka kami akan memotong anggaran kalian atau mem-PHK dari salah satu dari kalian. Maaf Javier menyela, tapi menurut saya itu adalah opsi yang sangat ekstrim. Apakah tidak ada opsi lain untuk seperti hal opsi yang dapat membantu lebih baik? Kami juga punya pertanggungjawaban pada investor dan perusahaan untuk jangka panjang. Kenaikan 5% pun masih bisa kami terima, tetapi ada ketentuan di belakang itu. Mohon maaf Bapak Javier, tapi di sini saya ingin menyanggah. PHK itu bukan solusi. Kenapa? Karena perusahaan itu harus tetap bertanggung jawab pada karyawan yang sudah membantu Anda selama 10 tahun ini. Jadi mohon dipertimbangkan lagi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya ingin mengajukan sebuah ide. Bagaimana kita melakukan program seperti ini untuk transformasi laporan keuangan setiap 6 bulan agar kedua belah pihak bisa melakukan evaluasi bersama-sama. Mari kita cari jalan tengahnya saja. Misalnya kenaikan bertahap atau program pelatihan untuk meningkatkan produktivitas. Apakah perusahaan Bapak Javier bisa menginvestasikan jangka panjang seperti itu? Pelatihan mungkin masih bisa saya terima, tapi kan ini juga harus membutuhkan biaya kalau untuk pelatihan. Kalau begitu begini saja. Setelah dipikir-pikir, mungkin kami bisa menerima kenaikan 8% untuk di tahun ini. Tetapi dengan syarat ada tambahan 5% tahun depan jika laba sudah membaik. Lalu saya juga meminta ada tambahan tunjangan kesehatan darurat. Untuk 8% sendiri pun itu juga masih tinggi. Kemudian kita akan melakukan meeting sekali lagi terhadap atasan untuk mencari jalan tengahnya, apakah akan disetujui atau tidak. Saya ingin menambahkan, kami juga mau mentransformasi laporan keuangan selama 6 bulan belakangan ini agar kedua belah pihak bisa saling mengevaluasi bersama-sama. Saya setuju dengan saran. Saya juga setuju mungkin dengan saran ini. Baiklah, jadi begini saja ya. Untuk kesempatan akhir ini, saya rasa saya mempunyai beberapa opsi yang mungkin bisa kalian setuju atau tidak. Oke. Baik, yang pertama itu ada kenaikan upah sebesar 8% tahun ini dan 5% tambahan tahun depan jika laba naik. Lalu untuk yang kedua, tunjangan kesehatan darurat untuk pekerja. Lalu yang ketiga, program pelatihan keterampilan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada evaluasi bersama setiap 6 bulan. Apakah kalian semua bersedia? Saya setuju. Bersedia. Saya setuju. Baiklah. Sekian dari video negosiasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kesimpulannya bahwa pada pihak
perserikatan serta manajemen perusahaan juga saling menyetujui dengan catatan yang pertama dengan kenaikan upah 8% dan 5% pada tahunan selanjutnya, lalu tunjangan kesehatan darurat untuk pekerja, lalu program pelatihan keterampilan oleh perusahaan, lalu yang terakhir dengan evaluasi bersama setiap 6 bulan sekali.